Halo anak-anak semua, semangat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Sari Marito Siregar. Anak-anak semua, apa kabarnya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni budaya subtema seni musik yang berjudul menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Yuk disimak penjelasannya berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bernyanyi adalah mengeluarkan suara bernada atau berlagu. Bernyanyi juga merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan tidak menentu. Nah, anak-anak ibu, kalian pasti pernah dong melihat pertunjukan musik, baik secara langsung, yaitu dengan menonton konser, ataupun secara tidak langsung, yaitu menonton di layar televisi, di sosial media kamu, maupun di YouTube. Nah, dalam pertunjukan musik, kalian pasti melihat penampilan musik. Penampilan musik terbagi 3. Yang pertama adalah musik vokal. Musik vokal adalah jenis musik yang disajikan hanya dengan suara vokal manusia saja, tidak diiringi instrumen. Yang kedua adalah musik instrumen. Musik instrumen adalah jenis musik yang disajikan hanya dengan suara alat-alat musik tanpa iringan vokal. Contohnya, instrumen piano, instrumen gitar, instrumen saksofon, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah musik campuran. Musik campuran adalah jenis musik yang menggabungkan antara vokal dan instrumen. Contohnya, para pemain band yang sedang bernyanyi. Bernyanyi dengan jumlah tertentu memiliki sebutan tersendiri. Yang pertama, bernyanyi secara tunggal disebut solo, bernyanyi berdua disebut duet, bernyanyi bertiga disebut trio, bernyanyi berempat disebut quartet, bernyanyi lebih dari 3 orang disebut vokal group, dan bernyanyi lebih dari 14 orang disebut paduan suara. Nah, hal-hal yang harus dipahami dan diperhatikan oleh seorang penyanyi solo yaitu yang pertama, materi vokal. Sebelumnya, silahkan mendengarkan lagu berikut. Dua bola keranji papan dimakan mabok dibuang sayang. Busu amok etam kumpulkan rumah-rumah jabok etam lestarikan. Buah salah mudah diperang dimakan kelak dibuang sayang. Dua bolok keranji papan dimakan mabok dibuang sayang. Busu embok etam kumpulkan rumah-rumah jabok etam lestarikan. Buah salah mudah diperang dimakan kelak dibuang sayang. Nah, anak-anak ibu, setelah kalian mendengarkan lagu tadi, kita bisa membedakan yang pertama, warna suara atau timbre. Kenapa berbeda penyanyi yang satu dan yang lain? Karena ketebalan pita suara manusia berbeda-beda. Yang kedua adalah wilayah nada atau range. Kenapa itu terjadi? Karena kemampuan seseorang dalam mencapai tinggi rendahnya nada sesuai dengan ketebalan pita suara dan teknik vokalnya. Nah, manusia memiliki range vokal. Yang pertama yaitu adalah suara anak-anak yang terbagi atas 2, suara tinggi dan suara rendah.
Yang kedua adalah suara wanita yang terbagi atas 3. Yang pertama, suara tinggi wanita disebut sopran, suara sedang wanita disebut mezzosopran, dan suara rendah wanita disebut alto. Sedangkan suara pria dibagi menjadi 3 juga. Suara tinggi pria disebut tenor, suara sedang pria disebut bariton, dan suara rendah pria disebut bass. B. Teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Ada beberapa unsur-unsur teknik vokal. Yang pertama adalah sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, yaitu bisa dilakukan dengan cara duduk atau berdiri, tetapi badan harus dalam keadaan posisi tegak, rileks, dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua adalah pernafasan. Pernafasan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernafasan dada. Keuntungannya, kita dapat menjangkau nada bawah, tetapi nafas menjadi lebih cepat habis dan kita lebih cepat letih. Yang kedua adalah pernafasan perut. Keuntungannya adalah suara kita dapat nyaring, tetapi nafas cepat habis dan kita cepat letih. Yang ketiga, yang paling disarankan pada saat bernyanyi adalah pernafasan diafragma, karena nafas kita jauh lebih panjang, lalu on pitch, dan kita tidak mudah lelah pada saat bernyanyi. Yang ketiga adalah resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara atau biasa disebut dengan menggemakan suara. Resonansi terbagi atas 3. Yang pertama, dada, hidung, dan yang terakhir, kepala. Yang keempat adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang kelima adalah phrasing atau aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Yang keenam adalah intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu harus memiliki pendengaran yang baik, lalu kontrol pernafasan dan musikalitas. C. Penampilan. Dalam bernyanyi, kita harus memperhatikan penampilan baik dari segi baju atau kostum, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah. Ini harus disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat tampil untuk bernyanyi. D. Latihan improvisasi lagu. Latihan improvisasi lagu adalah usaha untuk memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan baik tanpa mengubah melodi pokok. 3 unsur lagu yang dapat diimprovisasi. Yang pertama adalah ritmis. Contohnya, lagu pop dibawakan dengan iringan irama dangdut. Yang kedua adalah melodis. Contohnya, biasanya berupa penambahan nada dengan jarak berdekatan. Yang ketiga adalah dinamika, yaitu perubahan bunyi keras dan lembut sesuai dengan pesan yang disampaikan. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Ibu berharap kalian dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dah.